Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Samarinda. Yang kami hormati juga Kepala Perangkat Daerah Kota Samarinda. Yang kami hormati Ketua TWAP Kota Samarinda. Yang kami hormati juga Camat dan Lurah Sekecamatan Palaran Kota Samarinda. Seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyerahan Probebaya Kecamatan Palaran hari Selasa tanggal 17 Desember tahun 2024 dimulai. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى وعن كل صحابة رسول أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الضالق. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك لطفا فيما جرى به المقادير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد عبد رسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد عبد رسولك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kecamatan Palaran ada 5 kelurahan dan 170 ketua RT. Dalam program Probebaya dari 170 RT terbagi dalam 15 kelompok Pokmas. Kemudian pelaksanaan Probebaya tersebut telah melaksanakan kegiatan SAPRAS, yaitu pembangunan atau pemeliharaan jalan lingkungan kurang lebih 5.866,13 meter. Kemudian pembangunan gorong-gorong dan drainase saluran air kurang lebih 543 meter. Pembuatan gapura sebanyak 15 buah, pengadaan tenda 48 buah, pembuatan lampu jalan 549 unit, pengadaan CCTV 32 paket, pengadaan sound system 39 unit, pembangunan pos kamling 2 buah, pengadaan mesin rumput 44 buah unit, pengadaan perlengkapan hapsi 13 buah,
pengadaan semprotan rumput 24 unit, pengadaan Sapras, Dasawisma dan Posyandu 108 paket, kegiatan pemberdayaan, pelatihan keterampilan usaha 393 orang, bantuan sembako warga yang kurang mampu sebanyak 119 paket, bantuan BPJS sebanyak 718 orang, bantuan perlengkapan sekolah 510 orang, pemberian makanan tambahan Posyandu 187 paket, pemberian makanan tambahan stunting 67 paket, penunjang operasional kader Posyandu sebanyak 163 orang. Secara keseluruhan pelaksanaan Probebaya tahun 2024 di Kecamatan Palaran pagu dana sebesar 17 miliar telah terlaksana sebesar 100% dan realisasi keuangan 100%. Sebanyak 17 miliar sudah terlaksana semua di lingkungan RT. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan terima kasih dengan adanya Probebaya ini di Kecamatan Palaran. Alhamdulillah bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, sehingga untuk kedepannya tahun yang akan datang bisa dilanjutkan kembali dengan anggaran yang tahun kemarin 100 juta rupiah, dan untuk yang akan datang bisa dinaikkan karena anggaran APBD Kota Samarinda ini kan naik. Jadi saya mohon untuk dinaikkan menjadi 300. Gimana Bapak RT? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu semua, akhirnya mengawali sambutan ini saya ingin mengajak kita semua untuk tak pernah berhenti sedikit pun dalam kesempatan apapun untuk senantiasa memanjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kita, atas semua keberkahan, limpahan karunia,
rahmat, hidayah, maunah, pertolongan, serta semua kemudahan yang kita peroleh dalam menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari. Salam, salawat dan taslim, tak lupa juga kita persembahkan, kirimkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua selain mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa pembangunan di Kota Samarinda kita ikhtiarkan terus meningkat dan meliputi semua kecamatan di seluruh kota ini, termasuk Kecamatan Palaran, dan kecamatan ini adalah salah satu kecamatan yang diprediksi akan menerima takdirnya sebagai sebuah wilayah mendapatkan rembesan investasi di masa yang akan datang. Dalam peraturan daerah kita yang telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia, yakni rencana tata ruang wilayah Palaran, telah kita tetapkan sebagai salah satu kawasan klaster industri, sehingga dengan selesainya ditetapkan Palaran sebagai salah satu klaster industri di wilayah Kota Samarinda, pasti akan menjadi tujuan investasi kini dan masa yang akan datang. Kemarin hari Selasa, hari Senin kemarin, kembali kami rapat dengan Pertamina, SKK Migas, investor, dan semua pihak terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan multipurpose di Kecamatan Palaran. Juga sudah dilakukan pembebasan lahan terhadap jalan masuk menuju ke pelabuhan, seluruhnya sudah selesai. Tinggal nanti kita menunggu kesepakatan dengan Pertamina, karena di lokasi tersebut tidak jauh dari situ ada sumur Pertamina MR147 yang hari ini kemarin kita rapatkan agar kelak pada pembangunan pelabuhan itu tidak mengganggu aktivitas SKK Migas di lapangan. Karena sama-sama kita harus jaga. Aktivitas Pertamina harus kita jaga. Aktivitas sumur minyak yang ada di Kecamatan Palaran kita harus jaga. Karena itu semua adalah badan usaha milik daerah yang menghasilkan keuangan negara yang juga manfaatnya akan datang ke Kota Samarinda. Objek vital nasional yang ada di Kecamatan Palaran wajib kita jaga bersama, karena itu merupakan aset nasional. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus memastikan bahwa rencana pembangunan kita tidak hanya infrastruktur, tapi pembangunan ekonomi dalam jangka panjang juga kita terus lakukan. Sehingga insya Allah Kecamatan Palaran akan menjadi salah satu kecamatan terdepan di Kota Samarinda, bahkan di Kalimantan Timur pada masa-masa yang akan datang. Ini belum hubungannya dengan IKN. Investasi di bidang properti, di bidang jasa dan perdagangan juga tinggal menunggu waktu. Karena RT RW sudah selesai. Minggu kemarin juga kembali rapat di Jakarta dihadiri Pak Sekda, rapat lintas sektoral dengan Kementerian ATR BPN.
untuk mematangkan Palaran sebagai klaster industri, klaster jasa, dan perdagangan di dalam rangka pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Kecamatan Palaran, sebuah kecamatan yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara Nusantara. Bapak Ibu sekalian, luas Palaran ini 217,69 km persegi atau 30,32%. Jadi total luas Palaran itu 30,32% dari total Samarinda. Jadi kurang lebih seperempat luas Samarinda itu berada di wilayah Palaran. Karena luas Samarinda 30,32% dari jumlah total luas Samarinda. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Palaran ini sebesar 66.912 jiwa atau sekitar 7,76% dari total penduduk Samarinda dengan kepadatan 302,37 jiwa kilometer persegi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah baik kecamatan maupun kelurahan, seluruh ketua-ketua RT, seluruh Pokmas dan pendamping, PKK, Dasawisma, Posyandu yang telah mensukseskan semua kegiatan Probebaya di lingkungan RT masing-masing. Ini sungguh kegiatan yang sangat bermanfaat. Bahwa ada 1-2 laporan, ada yang kurang, pastilah untuk mencari sempurna pasti tidak bisa. Tapi seiring dengan waktu, kita pelan-pelan terus belajar memperbaiki kualitas pelaksanaan Probebaya kita di lapangan. Yang penting, asas keadilannya diperhatikan. Jadi ketua RT, Pokmas, ingat pertama itu asas keadilan. Misalnya penerima bantuan jangan sampai hanya keluarga kita. Berpihak pada keluarga itu manusiawi, tapi jangan sampai tidak adil. Kalaupun yang terima bantuan dari keluarga kita itu benar-benar memang pantas dan layak untuk mendapatkan bantuan. Tapi kalau tidak pantas, itu mengambil hak orang lain namanya. Betul enggak? Insya Allah mudah-mudahan di Palaran semuanya baik, adil. 2, kualitas proyeknya. Karena ini proyek sama sekali pemerintah tidak campur tangan. Direncanakan mulai dari dirembuk dengan warga, lalu kemudian dilaksanakan secara swakelola, sampai diserahkan langsung oleh Pokmas kepada pemerintah seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, kualitasnya diperbaiki supaya nilai pahalanya di sisi Tuhan itu besar. Pokoknya kalau jabatan itu dipergunakan untuk memperbanyak ladang ibadah, insya Allah pahalanya besar. Nah kayak saya ini wali kota. Ya mungkin uang gak seberapa hasilnya. Paling dapat mobil dinas, kemana-mana ditemani ajudan. Itu hanya 5 tahun. Tapi yang kita akan nikmati panjang nanti, itu kita tunggu di akhirat. Mudah-mudahan dengan jabatan kita semua ini bisa menjadi jembatan agar kita semua insya Allah masuk surga. Itu lebih dari segala apapun materi. Jadi unsur kualitasnya, kemudian unsur pertanggungjawaban administrasinya bagus, tapi administrasinya tidak lengkap, ada yang kurang. Nah saya kira dengan waktu 3 tahun sudah melaksanakan Probebaya tentu semakin bagus pertanggungjawabannya. Mungkin ada RT yang infrastrukturnya sudah habis, semua sudah selesai dikerjakan.
tapi masih penerima probebaya. Kita akan evaluasi di 2025 ini. Mungkin nanti RT tertentu yang infrastrukturnya sudah habis, mungkin 70 atau 60%-nya yang ke pemberdayaan masyarakat. Dibalik lagi, infrastrukturnya mungkin tinggal 30%, tapi pemberdayaan masyarakatnya yang 60%. Tapi bagi RT yang infrastrukturnya masih banyak yang dibenahi, hukumnya tetap berlaku 70 untuk infrastruktur, 40 untuk pemberdayaan masyarakat. Yang kita juga harapkan Bapak Ibu sekalian, pemberdayaan masyarakat itu diharapkan bisa mengurangi kemiskinan, bisa mengurangi beban. Jadi bantuan-bantuan itu silahkan dirembukan dengan Pokmas, RT masing-masing agar bantuan yang diterima oleh masyarakat itu benar-benar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Totalnya di 2024 ada 17 miliar, sudah dilaksanakan 100%. Dan saya sampaikan bahwa insya Allah selama saya menjadi wali kota, probebaya akan terus berlanjut. Saya juga ingin sampaikan, tadi saya rapatkan dan sudah putuskan. Dalam rangka pengurangan sampah, saya sampaikan lebih awal pada hari ini, nanti akan turun perwali, turun surat edaran. Untuk di 2025, kita akan membangun percontohan pengurangan sampah yang masuk ke TPA. Di tahun 2025 ini, setiap kecamatan kita bangun pilot project mesin insinerator. Satu insinerator itu bisa melakukan pengurangan sampah untuk masa operasi 8 jam sekurang-kurangnya 10 ton. Nah, nanti yang mengoperasikan akan kita beri insentif. Jadi tidak semuanya sampah akan dibawa ke TPA, tapi sebagian sudah bisa diproses di insinerator. Kalau percontohan ini sukses di tahun 2025, tahun 2026 akan kita tambah mesin ini di setiap kecamatan. Hanya butuh lahan yang sekarang ada di TPS. Hanya butuh 5 kali 8. Insineratornya tidak mengeluarkan asap. Karena di bawah TPS, di bawah insinerator akan dibangun kolam air. Nanti asapnya akan ditangkap oleh air, keluarnya nanti sudah air jernih. Jadi tidak ada polusi udara. Dan di 2025 ini, mungkin hari Senin saya akan permanenkan dalam rapat TAPD 10, minimal 10, satu di setiap kecamatan untuk uji coba kita. Cuma nanti ada perlakuannya begini, kita mulai belajar Bapak Ibu semua. Ini kalau kita mau kota kita sehat, kecamatan kita sehat. Kita mulai nanti dari rumah itu sudah memilah sampahnya. Yang berupa plastik, kaca, tidak boleh disatukan lagi dalam satu kresek. Tapi bekas makanan, ini yang diutamakan yang masuk ke dalam insinerator. Supaya sampah-sampah organik itu tidak lagi semuanya masuk ke TPA. Kita sedang siapkan insentif atau semacam penyemangat agar ibu-ibu, agar sampah rumah tangga sudah mulai kita belajar memilah dari rumah. Jadi begitu datang ke insinerator tinggal dibuang masuk ke dalam pembakaran. Insinerator itu mesin pembakar. Jadi sampah dibakar, dan istimewanya ini Bapak Ibu semua, di semua insinerator yang kita pakai kita gandengkan dengan usaha pembuatan paving block. Nah, nanti kita bicara sama lurahnya dengan LPN setempatnya atau dengan RT-nya. Sisa abu dari pembakaran itu kita produksi lagi menjadi paving block. Mesin paving blocknya
kita bangun bersamaan dengan insineratornya. Jadi tidak terpisah. Hari ini kita bangun insinerator sampahnya, hari ini juga kita pasang mesin pencetak paving blocknya. Sisa abu pembakaran sampah itu kita jadikan paving block. Mudah-mudahan nanti bisa diintegrasikan masuk dalam kegiatan usaha badan usaha BUMRT. Nah, ini hanya sifatnya penyampaian awal. Nanti tindak lanjut teknisnya akan ada perwali, akan ada aturan yang akan kita sosialisasi ke masyarakat melalui lurah dan RT semua. Terhadap ini kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat, khususnya ketua RT. Ayo kita kerja keras wujudkan Samarinda ini bersih. Insya Allah saya akan memimpin Bapak Ibu selama hayat masih di Kampung Dummadang. Bapak lihat saja semangat saya tidak akan pernah turun untuk mengabdi buat Samarinda ini. Kan biasanya katanya kalau sudah periode kedua udah turun. Ini ndak ada istilah turun. Pokoknya gas terus. Saya sudah perintahkan kepala dinas, mulai sekda, kepala dinas, pimpinan perumdan, lurah, camat, jangan terlalu banyak di kantor. Turun ke lapangan supaya lihat masalahnya langsung. Kalau tanda tangan surat di kantor itu biarkan aja numpuk dulu dari pagi, atau mau masuk pagi, siang turun ke lapangan, atau pagi turun ke lapangan, nanti sebelum pulang kantor, kembali kantor baru disposisi. Tapi kalau turun ke lapangan, kita akan tahu masalah yang dihadapi masyarakat dan kita bisa mengusulkan cara penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Saya akan memberi contoh. Karena kan tidak boleh kita mengatakan tapi tidak memberi contoh. Saya tadi menyampaikan saya akan memimpin terus-menerus gerakan perubahan di kota ini. Saya akan turun ke lapangan lebih banyak daripada di kantor balai kota. Memang lagian juga saya tidak terlalu suka terlalu banyak di dalam ruangan kerja. Sukanya lebih banyak di lapangan. Makanya lurah-lurah ini saya minta dari dulu harus banyak di lapangan. Kalau tidak kuat lututnya, tidak cocok jadi lurah. Kalau yang mau glowing, jaga kulitnya supaya mulus terus, enggak cocok jadi lurah. Tapi alhamdulillah lurah-lurah kita ini sekarang sudah beradaptasi luar biasa, kepala-kepala dinas kita udah banyak turun ke lapangan. Nah itu saja Bapak Ibu semua, karena hari semakin petang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon mari saya ajak ayo kita kerja keras, kerja tulus, kita bangun kecamatan kita wujudkan Samarinda bersih. Kita terus memperbaiki kualitas infrastruktur kita. Soal pembangunan insya Allah kami tekadkan untuk senantiasa merata di seluruh wilayah kota Samarinda. Bagi daerah yang masih ada yang belum tersentuh, bersabar saja karena memang duit pembangunan kita tidak sebesar dengan kota-kota kabupaten lain. Tapi insya Allah secara bertahap semua akan dapat giliran. Tapi saya perhatikan data APBD, luar biasa kegiatan yang masuk di Palaran ini. Coba kita lihat fasilitas hari ini yang kita tempat ini. Dulu tidak terbayangkan sebegini bagusnya. Kemarin juga saya sudah panggil PU, saya sudah sampaikan juga kepada Pak Sekda, jalan yang belum tersentuh di Bentuas tahun 2025 sudah harus tersentuh. Kan ada itu jalan di Bentuas itu. Ya, insyaallah sudah masuk di dalam tahun 2025 ini. Kalaupun belum selesai semuanya, itu pasti akan berlanjut terus. Daerah lain juga akan sama, pelan-pelan, bertahap, karena kita punya 10 kecamatan. Saya kira itu Bapak Ibu semua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Tak pernah bosan-bosan saya mengulang-ulangi. Kami ini pemerintah kalau tanpa dibantu masyarakat tidak bisa cepat
membuat Samarinda ini makin mengkilap. Itu sebabnya saya buat di tagline Samarinda semakin maju, Samarinda semakin maju, agar memotivasi kita, keikhlasan kita untuk tidak pernah berhenti berpikir dan bergerak memajukan kota ini. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Jaga terus kerukunan, karena kerukunan itu, keberagaman itu yang membuat kita kuat, dan kita semua terlibat di dalam pembangunan. Samarinda ini untuk semua, dan semua untuk Samarinda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Samarinda, Samarinda maju, Kaltim maju. Samarinda maju, Kaltim maju.